Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa Bayar jahat. 19 Dari awal, 200. tolong dari awal. ongkosnya. 5.000. Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Jadi di bawah pendapat. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya Iya. bayar 19.200, Bapak dapat 5.000. 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Diat sudah menjelaskan Sebentar, semuanya. sedikit pimpinan, saya jelaskan ini apa. Kejam. Oke. Itu tarif hemat paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang 5.000 rupiah. Tapi kalau double order, barang kedua tidak 5.000. 2.500. Sangat biadab. Dan masalah di kita ini apa? Marah saat selesai pemilu karena hasilnya, habis itu lupa sampai pemilu berikutnya. Lalu pemilu berikutnya berulang lagi masalah yang sama, marah lagi, lupa lagi. Lupa lagi, apalagi kalau habis marah ikut, itu kan masalah itu. Tapi kalau kita sering sampaikan, jangan sampai kita lupa dengan problem-problem ini. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan ketiga kutipan video yang sangat berhubungan sekali. Apa yang dimaksud Adian Napitupulu, kejam dan biadab? Dan apa kata Anies Baswedan kok sepertinya dia mengejek kita? Marah-marah, habis itu lupa saja. Dan apa juga maksudnya anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat yang marah-marah kepada Nadiem Makarim? Ini sangat berkaitan semuanya. Adian Napitupulu menjelaskan korupsi yang terjadi di Gojek. Dulu berkaitan dengan Nadiem Makarim pada waktu menjadi Menteri Pendidikan setelah itu. Dan sekarang memang mantan. Dan kata Anies yang paling tepat, ini mengenai anggota DPR. Marah-marah, kemudian lupa saja. Ya, terkadang anggota DPR ini sangat garang di muka podium kan? Di depan RDP, rapat dengar pendapat itu sangat garang. Dulu Mahfud MD juga sangat garang mengatakan undang-undang perampasan aset. Itu dia waktu Menko Polhukam. Ini sekarang DPR itu rata-rata itu suaranya nyaring sekali, tapi tak ada tindakan apa-apa nantinya. Bahkan ada juga tempat lain, kalau Mahmud Menko Polhukam pada waktu itu suara nyaring, undang-undang perampasan asetnya nehi juga kan. Kemudian ada terakhir ini Noel, sangat garang itu, kalau dia mengatakan bahwa kita hukum mati aja koruptor nanti katanya, tapi sekarang dia ikut korupsi. Tapi setelah ditangkap oleh KPK, dia minta amnesti. Ini kan lateyung namanya semua ini. Dan jangan terkejut kawan-kawan nantinya. Yang dibongkar oleh Adian Napitupulu ini bukan korupsi abal-abal yang berkaitan dengan Nadiem Makarim. Itu jumlahnya triliunan. Saya katakan bisa-bisa ini mengalahkan korupsi di Pertamina yang 1.000 triliun. Karena sejak berdirinya Gojek, Kita sebut pungli. Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? jadi negara membiarkan korupsi bertriliun-triliun di depan mata kita. Kemudian DPR, kita tidak berbicara Mahfud MD ataupun Noel yang marah-marah di situ kan. Tapi garangnya anggota DPR kemudian lupa. Di sini letaknya pembiaran akhirnya yang terjadi oleh negara kita. Karena DPR-nya marah-marah kemudian lupa saja. Tak ada aksi setelah itu. Contoh di kasus Noel. Kasus Noel ini itu terjadi dari tahun 2019 sebetulnya. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun Dari 2019, 6 tahun yang lalu,
Apa saja kerja kejaksaan, apa saja kerja kepolisian, apa saja kerja KPK, dan apa saja kerja DPR. Karena DPR ini adalah pengawas pemerintah. Ini mungkin saja sudah pernah dibahas di DPR. Seperti ibu-ibu yang marah-marah di depan menteri, bahkan memaki-maki menteri pendidikan yang dijabat waktu itu oleh Nadiem Makarim. Sekarang saya mau tanya ini, kalau diizinkan pimpinan bisa langsung interaktif tidak? Misalnya begini, saya tanya begini. Biaya jasa aplikasi itu diatur tidak di Permen? Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya sangat kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Kenapa kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan Perseksjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang, operator sekolah itu diperhatikan, karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk kesaksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan. Nah, apa-apa yang dimarahkan oleh anggota DPR dari NTT ini, itu sama sekali sekarang tidak lagi dipermasalahkan oleh kejaksaan yang memanggil Nadiem Makarim yang setelah selesai masa jabatannya. Bukan perkara itu, banyak perkara yang dikatakan oleh ibu ini kan. Tapi Nadiem Makarim sekarang dipanggil ataupun dicekal oleh KPK, bukan perkara yang dikatakan oleh ibu tadi itu. Artinya itu sudah dilupakan. Ini masalah yang lain lagi. Nadiem diperkarakan masalah cloud, masalah pemrograman, itu saja. Yang lain kan banyak dikatakan oleh anggota DPR ini. Tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan anggota DPR yang lain pun tak mempermasalahkan lagi sebanyak itu. Karena anggaran terbesar di negara kita ini adalah anggaran pendidikan. Itu yang paling rentan di korupsi. Dan itu ada sama dikendalikan dulunya oleh Nadiem Makarim. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Inilah kata-kata Anies. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi kalau critical thinking tidak ada, maka proses yang sedang berlangsung ini akan dianggap wajar. Pertanyaan misalnya, mengapa anggota DPR masa tugasnya 5 tahun? Mengapa presiden 5 tahun? Mengapa gubernur 5 tahun? Mengapa bupati 5 tahun? Kita harus punya jawabnya itu. Nah, kemampuan berpikir kritis itu mengajak kita bertanya hal-hal yang tidak ditanyakan. Karena itu mempengaruhi sekali perilakunya, teman-teman. Saya beri ilustrasi, teman-teman. Di sebuah negara yang mengadopsi demokrasi dengan pakai arsitektur, saya beri contoh satu saja, banyak tempat. Tapi contoh yang kira-kira semua kita tahu. Di Amerika Serikat misalnya. Kalau presiden berapa tahun? Berapa? 4 tahun? Benar, yakin? 4 tahun. Kalau anggota DPR?
Anggota DPR? Kalau senator? Mana benar? Anggota DPR 2 tahun. Senator? 6 tahun. Presiden 4 tahun. Kenapa? Yang 2 tahun itu dirancang secara institusional untuk menjadi politisi. Yang dia harus nurut dengan kemauan konstituen. Karena 2 tahun, meleset sedikit bisa nggak dipilih lagi nih. Oke? Yang 6 tahun dikasih ruang panjang untuk dia bisa menjadi negarawan. Sehingga dia cukup waktu untuk mengambil keputusan yang belum tentu sama dengan aspirasi konstituennya. Presiden harus diantaranya, diantara politisi dan negarawan. 4 tahun. Jadi, ketika merancang itu dibayangkan perilaku apa yang akan muncul dari durasi masa tugas ini ya. Durasi masa tugas saja dipikir. Ini yang maksud saya tadi, kemampuan berpikir kritis. Ketika kita menengok sistem kita, critical thinking ini dibutuhkan. Tanpa critical thinking, maka kita tidak akan menemukan ruang-ruang untuk improvisasi. Kalau di Indonesia kan jabatan anggota DPR itu kan 5 tahun, bukan 2 tahun. Dia tidak ingin mempunyai nama. Yang penting dia duduk di DPR selama 5 tahun. Sehingga kalau seandainya terjadi marah-marah tadi itu kemudian dibujuk oleh partainya atau diancam oleh partainya untuk dikeluarkan, untuk direshuffle, dia akan diam. Bisa saja terjadi nego-nego nantinya. Tapi kalau seperti di Amerika, dia cuma 2 tahun. Yang memilih dia adalah rakyat. Artinya ini suara rakyat betul-betul murni, karena nanti kalau dia tidak bawa aspirasi masyarakat, begitu dia marah-marah membongkar kasus-kasus korupsi, tidak dilanjutkannya, dia tidak akan dipilih lagi. Kalau di Indonesia, tidak peduli dia kan. Yang penting aku sampai 5 tahun dulu, sebab ada ancaman nanti. Kalau dia teruskan membongkar, kemudian tidak melupakan setelah marah-marah, dia akan dipecat menjadi anggota DPR oleh partainya. Makanya muncul kata-kata Anies Baswedan, marah-marah akhirnya dilupakan, melupakan. Demokrasi adalah kemampuan kita untuk bisa mengatur aturan main agar semua orang mengejar kepentingan kelompoknya dengan cara menguntungkan kepentingan publik. Di situ kemudian kita koreksi. Yang serius, dan masalah di kita ini apa? Marah saat selesai pemilu karena hasilnya, habis itu lupa sampai pemilu berikutnya. Lalu pemilu berikutnya berulang lagi masalah yang sama, marah lagi, lupa lagi. Lupa lagi, apalagi kalau habis marah ikut, itu kan masalah itu. Tapi kalau kita sering sampaikan, jangan sampai kita lupa dengan problem-problem ini. Dan ini contoh teranyarnya. Adian Napitupulu telah membongkar, men-spill namanya kan sekarang ini, korupsi triliunan. Kita tahu, Gojek itu dulunya pemiliknya adalah Nadiem Makarim. Kemudian menjadi Menteri Pendidikan yang dipermasalahkan oleh anggota DPR kemarin itu. Kemudian sekarang dicekal oleh KPK dengan kasus korupsi yang lain. Ini yang dimaksudkan Anies Baswedan, berpikir kritis, menanyakan apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak jadi masalah, harus dipertanyakan kenapa ini bermasalah. Kemudian, kalau seandainya dari tahun 2019 atau dari sejak Gojek itu berdiri dipermasalahkan oleh anggota DPR yang akan saya kutipkan videonya sama kawan-kawan di terakhir nanti, ini fenomenal sekali, itu triliunan, ini bisa mengalahkan korupsi di Pertamina sepertinya. Korupsi yang menzolimi pengemudi ojek online, tidak merugikan kerugian negara, tidak mengakibatkan kerugian negara, tapi menzolimi ojek online, pengemudi ojol. Itu kenapa terjadi? Karena pembiaran. Itu kenapa terjadi? Karena anggota DPR dipilih sekali 5 tahun, bukan 2 tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anggota DPR marah-marah kemudian melupakan. Coba kalau tidak dilupakan, tidak akan terjadi kisruh di Kementerian Pendidikan oleh ibu-ibu dari anggota DPR dari NTT. Tidak terjadi penangkapan atau pencekalan kepada Nadiem Makarim sekarang ini. Kalau itu diteliti setelah Gojek itu berdiri oleh anggota DPR. Dan terakhir nanti muncul juga pertanyaan pada kawan-kawan, kenapa korupsi yang sedemikian besar yang menzolimi pengemudi ojek online tidak dibongkar sampai sekarang? Padahal ini nyata dikatakan dan diterangkan dengan jelimet oleh Adian Napitupulu. Apakah Adian Napitupulu ini masuk angin juga seperti Noel? Silakan Anda jawab sendiri. Ini videonya. Biaya sewa aplikasi itu tidak lebih dari 15%. Itu isi KP 1001. Itu biaya sewa aplikasi konsumen maupun driver dong. Berarti dari driver, Pak? Dari driver dan konsumen. Karena aplikasi yang dipakai satu. Dalam Capman itu pemaknaannya, enggak, biar kita sama persepsinya. Biaya sewa jasa aplikasi itu, karena semua uangnya dari konsumen loh. Itu adalah untuk konsumen dan driver. Betul itu Pak Dirjen? Yang menyewa aplikasi itu dari mitra, Pak? Dari driver, maksud Bapak begitu? Oke, kalau begitu biaya jasa aplikasi yang 2000 tuh siapa yang bayar? Yang Ini yang bayar semua konsumen ini.
Ya, hanya konsumen, hanya bagiannya mungkin ya yang Nggak, biar jelas dulu. pembagiannya. Biaya perjalanan itu dibayarkan konsumen 13.000 pada driver, dari situlah dipotong 20%. Betul tidak? Pakai ini, Pak. Pakai halo-halo apa nih? Ya. Ya. Betul tidak? Jadi 20% itu dari tarif dasar, Pak. Ya, tarif dasar itu penjelmaannya di sini yang mana? Biaya perjalanan kan? Ada yang bisa bantu? Ya. Artinya ini betul Pak Wamen ya, biar sama nih. Ya. Yang dipotong dari 20% itu adalah biaya perjalanan. Itulah tarif atas dan tarif bawah per kilometer sekian ribu rupiah. Betul Pak Wamen? Betul Pak Dirjen? Betul ya? Biar ada suaranya. Betul Pak Dirjen ya? Ya, oke. Pertanyaan saya kedua, biaya jasa aplikasi yang 2.000 itu siapa yang bayar? Apa Pak? Biaya jasa aplikasi yang 2.000 rupiah itu siapa yang bayar? Dari konsumen Pak. Oke. Dasar hukumnya apa? Nah ini yang kalau nggak salah nggak diatur ya, Mas Bram? Nggak diatur kan? Ada tidak dasar hukumnya? Nah, ini tidak diatur ini. Nggak diatur Pak. Tidak diatur. Artinya 2.000 rupiah ini tidak ada dasar hukum. Betul? Ya nggak diatur. Artinya bahwa sepakat nggak ini kita coret? Kenapa? 2.000 rupiah dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar per hari. Dari ini saja. Ini kan kalau yang di toko kan juga ada juga. Ini tidak punya dasar hukum. Bapak Wamen yang terhormat dan Pak Dirjen yang terhormat, sebagai bagian dari negara kita mau menegakkan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi. Kalaupun besok langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, ini tidak ada dasar hukumnya. Baik. Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Ya. Kenapa harus bayar lagi asuransi? 1.000 rupiah dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. Ya, masih. Bukan, tadi ini dari pena Ya, angkanya 98. beda dari 13, mana? Ya, beda yang tadi. 13, mana yang 13? Ah, ini. Oke, diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf, ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya jasa aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan, saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? 10.000 rupiah. Tadi motor 2.000, ini mobil 10.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil 10.000 rupiah, 6.000 rupiah, 9.000 rupiah, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi 18.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi 18.000 rupiah ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara.
menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa Bayar jahat. 19. Dari awal, 200. tolong dari awal. Ongkosnya. 5.000. Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Ada di bawah pendapatan. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Dit, sudah menjelaskan Sebentar, semuanya. pimpinan, saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar Rp20.000 per hari. Kalau saya bayar Rp20.000 per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar? Setiap kali antar barang Rp5.000. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200. Kejam. Oke. Itu tarif hemat paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang Rp5.000. Tapi kalau double order, barang kedua tidak 5.000, 2.500. Sangat biadab. Barang pertama 5.000, lalu ditelepon lagi dia, kamu ambil lagi barang kedua ya. Barang keduanya 2.500 Pak Wamen. Tolong, ini bukan untuk Adian, ini bukan untuk Pak Lazarus, ini bukan untuk kita di DPR, ini untuk 20 juta jiwa di luar sana. Please, kita lawan. Tolong Pak Wamen. Ini bukan bagi-bagi proyek, bukan. Ini 20 juta jiwa di sana bergantung pada ketokan kita di sini. 48 orang di sini. Palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketok dengan berani.